Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sidang jamaah subuh yang kami hormati, alhamdulillah pada subuh hari ini kita sama-sama melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Semoga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Saya kira kalau kita melaksanakan sholat secara berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Oleh karena itu bapak-bapak kaum muslimin, ya, sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai yang masih muda, apalagi yang sudah uzur misalnya, itu kewajiban, ya, saya menganggap ini sebuah kewajiban untuk melaksanakan secara berjamaah, ya, sekalipun sifatnya sunat. Tetapi kalau kita bandingkan, pahalanya luar biasa. Jadi harus diwajibkan diri kita untuk datang, kecuali dalam keadaan yang kurang sehat, ya apa boleh buat. Selama kita masih kuat-kuat, upayakan kita sholat subuh. Apalagi kita ditunjang oleh hadis Nabi, ya. Kalau kita melaksanakan sholat subuh sebelum sholat subuh, itu pahalanya jauh lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita mau kaya raya sebenarnya di akhirat dan di dunia ini adalah kita melaksanakan sholat sunat subuh, dan setelah itu kita berjamaah bersama-sama. Selanjutnya salam dan selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan teristimewa kepada kita sekalian yang sampai saat ini kita menjalankan, ya, amalan-amalan dinul Islam beliau. Insya Allah sampai akhir zaman nantinya Islam akan tetap jaya, Islam akan tetap dilaksanakan oleh umat-umatnya. Dan kita senantiasa mendoakan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang masih berada di rumah sakit misalnya karena wabah COVID, ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka itu masih bisa sehat, sembuh kembali, dan bisa mengamalkan agama Islam ini dengan baik. Ya, yang sudah wafat, kita doakan beliau menjadi tamu-tamu Allah insyaallah nantinya di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini bertepatan dengan 1 Muharram. Ya, sekalipun nanti sore kita akan melaksanakan peringatannya. Ya, kalau pemerintah besok, tapi tidak ada bulan yang digeser oleh Allah. Tidak ada bulan, ya. Mungkin ada pertimbangan lain. Ada pertimbangan lain barangkali. Mungkin kalau dia di hari Selasa libur, banyak orang tidak masuk hari Senin. Dia bilang, libur panjang, hari kejepit, jadi digeser. Itu tidak masalah. Ya, tapi bulannya Allah tidak ada yang digeser. Pertimbangan lain. Itu mungkin faktor kuantitas kerja yang dipertimbangkan oleh pemerintah, itu tidak masalah. Tapi bagi umat Islam, ya 1 Muharram ya 1 Muharram. Ya, kalau bicara tentang
1 Muharram itu adalah salah satu daripada 4 bulan yang sangat dikenal atau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya bulan ini disebut sebagai bulannya Allah. Ada 4 bulan, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, ya, Rajab, dan bulan Ramadan, bulan Muharram ini. Ya, di dalam Al-Quran sendiri, bulan haram itu, ya, itu kita bisa baca di surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim ila akhir ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 dalam ketetapan Allah. Di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, dan janganlah kamu menganiaya diri kamu di keempat bulan itu. Jadi bulan 4 bulan tadi itu jangan membuat masalah, karena itu bulannya Allah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan Muharram itu sebagai syahrullah, bulannya Allah. Karena itu umat Islam wajib tahu keutamaan bulan Muharram. Ya. Dalam bahasa Arab, Muharram berarti waktu yang diharamkan. Maksudnya bulan ini manusia dilarang menzalimi diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Jadi bulan haram ini bulan yang sangat istimewa. Jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa di sini berlipat-lipat ganda juga dosanya. Ya. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang baik berlipat-lipat ganda juga kebaikannya. Ya, itu maknanya. Nah, dalam bulan Ramadan, bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Banyak sekali peristiwa yang terjadi. Kenapa ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalnya, contohnya bulan Muharram itu adalah bulan di mana Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Ya. Waktu itu kan di dalam Al-Quran ada sejarahnya. Misalnya Nabi Adam dan Hawa disuruh menjauhi pohon khuldi dan jangan dimakan. Nah, datanglah setan ini menggoda. Kalau Nabi Adam awalnya tidak mempan, tapi Hawa yang digoda oleh setan, dia sempat makan. Setelah itu dia sampaikan, oh enaknya itu kepada Adam, enak sekali itu. Dicoba juga, padahal sudah diperintahkan jangan. Berhasillah setan itu menggoda. Dan pada saat itu sejarahnya Adam dilempar ke bumi, terisilah sampai sekarang. Nah, disitulah terjadi bulan Muharram itu
Allah menerima doanya Nabi Adam alaihissalam. Bulan Muharram juga Nabi Nuh diselamatkan Allah keluar dari perahu. Sesudah bumi ditenggelamkan selama 6 bulan. Ini terjadi pada bulan Muharram juga. Dalam sejarahnya, dalam Quran, waktu Nabi Nuh berdakwah, bagaimana manusia-manusia itu mengenal Allah, menyembah Allah, berislam dengan baik, sangat sedikit yang mau menerima. Ya. Sehingga dalam kondisi tersebut Allah sampaikan kepada Nabi Nuh, begini saja, kalau kamu sudah berdakwah sekuat tenaga dan sampai saat ini masih banyak yang tidak beriman, ya, maka kamu membuat perahu di atas gunung yang tertinggi. Bikinlah perahu, dan pada saat membuat itu malah ditertawai. Nabi Nuh itu ditertawai, kenapa ada orang bodoh-bodoh? Memang itu Nabi Nuh bodoh-bodoh. Disuruh kita beriman kepada Allah, bikin lagi perahu di atas gunung. Perahu itu adanya di laut. Bikin ya. Tapi ini karena perintah Allah, ya, pada saat perahunya sudah jadi, maka umat-umatnya disuruh masuk ke dalam, berpasang-pasangan. Kambing pun dimasukin, semua binatang-binatang, burung-burung, masukin berpasang-pasangan. Pada saatnya perahunya waktu datang, kalau mungkin sekarang tsunami ya, tapi ini bukan tsunami. Kalau tsunami ini begitu lewat selesai, ini langsung semua, hampir seluruh dunia itu pada saat itu tenggelam, ya. Akhirnya berlayarlah Nabi Nuh dengan kaumnya semuanya, sehingga pada bulan ke-6 itu Nabi Nuh terdampar setelah airnya sudah reda, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Sejarah berikutnya adalah Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran Raja Namrud. Ya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim juga mendakwakan al-Islam, ya, dan berlawanan dengan raja-raja. Pada saat itu Raja Namrud, kalau kamu masih tetap mendakwakan Islam, saya hukum kamu, saya bakar. Diumumkan di tengah masyarakat, karena ini merasa Nabi. Lihat semua itu, kita akan bakar dia. Dan itu terjadi pada bulan Muharram. Apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, maka Allah malah mendinginkan. Dalam sejarah, dalam Quran itu jelaskan. Jadi Nabi Ibrahim malah di dalamnya Allahu Akbar, malah senang malah di dalam api itu. Ini sudah dibakar. Bulan Muharram juga Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu diturunkan Taurat kepadanya pada bulan Muharram. Ini sebabnya pada saat 10 Muharram itu sebenarnya
juga diperingati oleh kaum-kaum Yahudi sebenarnya, yang ahli Taurat. Karena pada saat itu Taurat datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini banyak sekali sejarah-sejarah dalam Al-Quran itu terjadi pada bulan Muharram. Berikutnya misalnya peristiwa Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus setelah berada di dalamnya selama 40 hari 40 malam. Ini terjadi pada bulan Muharram. Jadi sejarahnya Nabi Yunus juga mendakwakan al-Islam. Bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu Nabi Yunus juga mau dibunuh. Terdesak dia. Tidak ada jalan lain melemparkan dirinya ke dalam laut. Pada saat dia terlempar ke dalam laut, datang Nabi. Ikan paus itu menelan. Dan dia selamat di dalam. Selama 40 hari, 40 malam. Dan pada saat itu keluar dari perut ikan dan dimuntahkan, hanya hidup lagi. Jadi selamatkan. Jadi dibawalah oleh ikan paus kemana-mana kan selama 40 hari malam, sehingga pada saat kondisi aman, ya, tidak ada lagi musuhnya, ya, dimuntahkan Nabi Yunus dari ikan paus itu. Ya, ini sebabnya bulan Muharram itu luar biasa. Dan selanjutnya adalah Laut Merah terbelah dua. Ya. Itu sejarahnya Nabi Musa dan pengikutnya oleh tentara Fir'aun. Ya. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Nah, kita lihat di sini dalam surah Yunus misalnya, ya, semua yang saya ceritakan tadi ini semua ada di dalam Quran. Cuma terlalu panjang kalau cuma kita bisa lihat di surah Yunus ayat 90 sampai 92. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." Jadi pada saat Fir'aun dan anggotanya semua sudah mau tenggelam, baru sadar bahwa ternyata memang ada itu Tuhan. Ya. Jadi dia merasa mengaku Muslim pada saat kondisinya. Tapi apa Allah sampaikan di ayat 91? Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat 92, maka kami hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia
tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Bapak-bapak sekalian, jadi kalau kita hanya membaca ayat 90, kita bisa mengatakan bahwa Firaun itu muslim, ya. Tapi begitu kita baca ayat 91, Allah sudah menyatakan bahwa kamu terlambat. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan nanti kita sakit baru mengingat Allah, baru taubat. Jangan nanti kita miskin baru kita mengingat Allah. Dulunya kaya, berlipat hartanya, malah sombong. Nah, setelah sudah mulai dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu persatu kita punya kekuatan, kekayaan, baru kita sadar. Ya. Oleh karena itu, Firaun sampai saat ini disimpan ya di Museum Nasional di Mesir itu. Ya, ini banyak sejarah di sini. Itu semua terjadi pada bulan Muharram. Namun bagi kita umat Islam, apa yang harus kita lakukan kalau bulan Muharram itu? Ya, namanya memperingati bulan awal ya. Tapi kita tidak seperti memperingati ya, kaum kita malah justru banyak mengenalnya di bulan-bulan Masehi itu seperti Desember, Januari. Kita tidak dianjurkan seperti itu. Jadi yang kita dianjurkan adalah itu tadi kuncinya. Jangan membuat banyak dosa, karena dosanya berlipat ganda. Yang kedua, berkegiatan yang positif, bikin amal yang banyak, karena pada bulan ini kita sudah tahu tadi banyak sekali sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbuat baik, maka insya Allah amalannya itu berlipat ganda. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, kalau 10 Muharram itu adalah namanya puasa Asyura ya. Maksudnya kita puasa hari ini. Nah, namun demikian, karena ini juga diperingati oleh kaum-kaum Yahudi, ya, 10 Muharram itu, maka Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan untuk membedakan kita melaksanakan puasa di bulan 10 Muharram, kita tahun depan kita melaksanakan puasa di 9 Muharram, namanya puasa Tasu'ah. Tapi namun demikian, Nabiullah Muhammad SAW tidak sempat melaksanakan puasa 9 Muharram itu karena beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau hanya menyampaikan kalau bisa kita melaksanakan puasa Tasu'ah itu. Nah, apa imbalannya kalau kita puasa di 9 Muharram atau hari ini ya, 10 Muharram, bukan, ini 1 Muharram ya, berarti 10 hari lagi atau 9 hari lagi. Itu Nabiullah Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa di 10 Muharram atau 9 Muharram, maka insya Allah nanti dosanya akan diampuni setahun yang lalu. Ya, inilah pentingnya kita melaksanakan, memperingati bulan Muharram ini. Ya,
Mudah-mudahan mungkin saya tidak tahu penceramannya sebentar sore mungkin akan diulangi lagi yang lebih lengkap lagi ya. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam bulan Muharram ini kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah secara baik ya, yang konsisten itu yang penting, karena insya Allah bulan Muharram itu adalah bulannya Allah dan akan berlipat ganda kita punya pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.